wabarakatuh. Saya Agus Anwar Pahutar, saya CPM. Saya adalah mediator bersertifikat. Terima kasih Bapak Ibu sudah menunjuk saya sebagai mediator. Terkait dengan persoalan Bapak Ibu, saya akan menengahi persoalan Bapak Ibu. Mudah-mudahan nanti ada gimana Bapak Ibu sehat? Sehat ya. Bisa diperkenalkan? Ya Pak, nama saya Siti. Saya bekerja penjualan kecil-kecilan Pak. Saya beralamat di Siborang Pak. Umur saya sekarang 28 tahun. Silakan Pak. Nama saya Ipan Pak. Saya kerja ada pangkas Pak di Sintang. Kalau umur saya 30 tahun Pak. Oke, baik Bapak Ibu ya. Sebelum kita mulai proses mediasi ini, siap ya untuk melanjutkan proses mediasi ini? Sebelum kita mulai Bapak Ibu, dalam proses mediasi ini ada hal-hal yang harus kita perhatikan. Ada aturannya lah agar supaya proses mediasi ini berjalan lancar dan efektif. Pertama, Bapak Ibu, terkait dengan kerahasiaan. Segala sesuatu yang kita bicarakan dalam ruangan ini bersifat rahasia. Tidak boleh dibawa keluar kecuali disepakati bersama. Karena ini kan bisa aja nanti penjelasan Bapak Ibu itu bagian daripada aib, jadi tidak boleh. Yang kedua, Bapak Ibu harus sukarela. Artinya kalau misalnya tidak mau ya tidak mau, nggak apa-apa. Jadi disampaikan aja sesuai dengan keinginannya. Yang ketiga, terkait dengan hak berbicara. Bapak boleh berbicara, Ibu juga boleh berbicara. Jadi saya posisinya sekarang sebagai mediator ini penengah. Saya hanya memfasilitasi Bapak Ibu kesepakatan apa yang akan kita torehkan nanti untuk ditandatangani oleh Bapak Ibu sebagai yang berperkara. Jadi seimbang, saya netral ini Bapak Ibu ya. Kemudian yang keempat itu saling menghormati. Bapak sebagai suami, Ibu sebagai istri itu harus saling menghormati. Tidak boleh berkata-kata kotor, tidak boleh mencela, tidak boleh terlalu tinggi suara. Jadi kita jaga etika kita. Kemudian Bapak Ibu fokus pada solusi. Jadi kita tidak usah lebar kemana-mana. Kita fokus saja apa persoalan Bapak Ibu kan Bapak Ibu sudah tahu lah. Kemudian kesepakatan bersifat mengikat. Kalau ada nanti kesepakatan kita itu mengikat, karena nanti akan ditandatangani oleh kedua belah pihak, ditandatangani juga oleh mediator. Kemudian terkait dengan waktu, kita sepakat untuk menghargai waktu. Jadi kalau nanti mediasi kita pertama ini tidak memenuhi titik temu atau tidak ada titik temu, akan kita lanjutkan mediasi selanjutnya. Apakah Bapak Ibu berdua bersedia menyetujui aturan ini? Bersedia ya. Oke, baik Bapak Ibu. Ibu sebagai penggugat, Bapak sebagai tergugat. Jadi apa masalahnya sehingga Ibu ingin bercerai dengan Bapak sebagai suami Ibu? Sebenarnya Pak, kalau masalah banyak masalah Pak. Tapi gimana lah ya Pak ya, membuat keluarga ini sudah lama saya pendam Pak ini. Sudah lama. Kalau masalah kami berdamai, sudah banyak yang mendamaikan kami Pak. Gimana lah ya Pak, kalau perempuan itu kita pada-padakan ya Pak. Yang pertama Pak, yang tidak saya suka itu Pak, kan wajar Pak kita perempuan itu meminta nafkah. Pak itu kan sudah, kalau dalam masalah kita berkewajiban suami itu kan Pak. Pak itu memang tahu ya saya Pak, pangkas itu enggaknya tiap hari
apa namanya, tiap hari kita segini orangnya gitu kan Pak. Tapi apa salahnya terbuka Pak? Ini nanti saya minta hari ini, kalau baik hatinya dikasihnya banyak Pak. Tapi kalau besok-besoknya lagi nggak suka dia sama saya, perasaan saya tuh gimana Pak? Nggak ada dikasihnya Pak. Tapi kan apa itu kewajiban suami itu kan Pak. Nanti dari situ nanti saya minta, udahlah Pak, dibilanglah saya apa-apa, yang enggak, yang masalah-masalah inilah dibilanglah saya yang boros, yang nggak tahu kerjaan saya Pak, jualannya saya. Makanya karena saya pada saya kalau nggak dikasihnya adanya kasih jualan. Tapi Pak, langsung terus-terusan saya bilang begitu, saya biarkan, malah jadi keenakan dia Pak, nggak ada dikasih sama saya apa-apapun. Karena pikirannya itu adanya duitnya, mungkin gitu pikirannya kan Pak. Walaupun ada duit saya kan Pak, tetap kewajiban dia itu Pak, ngasih duit. Jadi dengan itulah nanti Pak, berantem belakang Pak, udah yang di tempatnya lah saya Pak, apalagi itu Pak. Anak-anak kami udah ada 4 Pak. Wajar ya? Iya Pak, wajar lah Pak, minta jajan lah, minta inilah. Dapur Pak enggaknya tiap hari ini sama harganya. Harga cabai bisanya seminggu ini murah, minggu depan udah mahal kan Pak. Wajar lah Pak kita meminta. Tapi kadang itulah, nggak tahu saya Pak, kadang alasan dianya tiba-tiba udah yang lain-lain yang dilengkapkannya sama saya. Ya gimana kita Pak, saya belum tahu ya, saya ada kebutuhan yang paling melebih-lebihkan itu Pak, melebih-lebihkan itu kan bukan itu kenyataannya. Saya menafkahinya ya sesuai kemampuan lah Pak. Masalah Apa saya pekerjaan Bapak Bapak? ya sebenarnya bisanya adanya pangkas sedikit, tapi kan namanya pangkas Pak enggaknya tetap pendapatannya ya berapa lah. Kadang kalau memang lagi untung-untungnya ya dapat 200, tapi kadang nggak tahu kita kayak hari-hari Senin 1-2 aja yang dapat. Mana tetap baik saya kasih 200 Pak. Ya saya bilang lah, ya ini yang ada, tapi kan kebutuhannya mungkin yang lebih kan, saya nggak tahu. Tapi memang saya merasanya tetap itu tanggung jawab saya, dibantunya ya saya, dia dengan penjualannya dia. Ya saya tetap sebenarnya nggak mau nih saya Pak, beri apa dia minta cerai. Ya, gimana lah yang saling, ya saya peduli sama dia, mungkin dia yang nggak merasa peduli kan. Tapi Pak langsung gara-gara itu saya sampai selanjutnya nggak mau dia ngasih duit itu Pak, kalau yang Pak jadi. Ya gini, kapan terakhir kasih suami ibu? 6 bulan yang lalu lah Pak. 6 bulan ya. Jadi Iya. kalau diestimasikan berapa itu 1 bulan? Palingan Pak, paling banyak 500.000 kasih saya sebulan Pak. 500.000? Kalau Pak cukup duit 500.000 1 bulan. Itu udah semua. Iya Pak. Bang, berarti ditampaknya lah saya Pak gara-gara itu, karena mungkin di perasaan dia Pak enggak cocok saya mau begituan. Untuk dia secara nafkah Pak. Gimana itu Pak? Namanya persoalan keluarga Pak kan. Ya, namanya juga sudah Pak ya. Saya juga minta maaf ya di situ. Ya, mungkin waktu itu juga saya lagi capek, ternyata dia mintanya lebih dari yang saya hasilkan. Ya kan harusnya kan dia juga ngerti posisinya Pak. Saya capek kan harusnya ya minimal pengertian, berusaha ikuti saya kan masalah itu Pak. Tapi dia malah merepet Pak ya kan. Kalau ada Silat bilang itu. kalau ada begitu Pak, udah banyak perempuan gitu lah Pak kalau merepet. Ini sampai 6 bulan Pak dibiarkannya. Enggak, gini Pak, gini Bu. Ibu udah punya 4 anak ya. Umur berapa paling besar? Udah bersekolah? Udah SMA Pak. Udah SMA ya. Iya, Pak. Jadi kalau misalnya bapak ini mau bercerai? Enggak Pak. Enggak mau. Artinya kan bapak masih sayang kan sama istrinya. Iya, iya. Ibu masih sayang nggak sama istrinya? Sama suaminya? Sayang ya? Iya harus sayang lah, kan ada anak-anaknya. Gitu. Jadi kalau misalnya suami ibu itu mau berubah, masih mau nggak bercerai? Enggak
masalah itu pada sering ya kayak Pak tidak menamui kan berubah katanya Pak ada berubah nih Pak. Adanya. Ada 6 bulan Pak Dengan sisi baiknya kan masalah satu kesalahan yang harus semuanya. ya satu kesalahan Pak. Kayak gini yang kami tiap hari mana itu kok 6 bulan Pak dikasih sama saya duit. Gimana itu Pak harapannya dari jualan saya itu aja jualan sampai aku potong-potongan yang bibitnya. Di depan rumah itu ya Pak buat. Gini Bu, gini. Ibu harus pikirkan anak-anak juga. Kalau ibu bercerai dengan bapak ini ada anak 4. Siapa nanti bapaknya? Nanti psikologisnya kena. Tahu nggak Bu? Abghadul halal itu atolak. Cerai itu memang halal tapi sangat dibenci oleh Allah. Coba dah direnung-renungkan lagi. Ibu masih ada nggak rasa cinta itu meskipun sebenih apa zarrah itu sama suaminya? Masih ada nggak kira-kira? Coba diingat dulu semua kebaikan-kebaikan, jangan pula diingat keburukan-keburukannya. Itu ibu. Kalau bapak, kalau misalnya ibu masih tetap mau dengan bapak sebagai suaminya, masih mau nggak berubah? Atau paling tidak ditambahlah, lebih diperlihatkanlah bagaimana keseriusannya untuk keluarga gitu loh Pak. Pasti mau ya saya itu. Saya udah minta maaf juga sama dia. Udah saya usahakan gimana caranya biar dia itu tidak sakit hati. Macan lah Pak. Cuman dia yang minta Pak. Saya pun kalau bisa Pak usahakan lah dulu biar dia itu tak mau bercerai. Ya gimana tuh? Coba dipikirkan dulu lagi. Ingatlah dulu ketika baru-baru dulu bagaimana bapak itu memperjuangkan ibu, ingat anaknya. Karena nanti kalau sudah bercerai statusnya udah berbeda, jadi janda. Nah, coba diingat-ingat dulu. Gimana Bu kira-kira? Bapak mau ya berubah ya? Mau Pak, mau Pak. Menambah belanja itu berusaha semaksimal Iya. mencari kerjaan lebih layak ya? Iya Pak, saya usahakan ya terus Pak itu. Nah, gimana Bu? Apa alasannya Pak bulan tidak dari saya Bapak? Itu dulu Bapak tanya, kenapa 6 bulan tidak dikasih saya? Saya kasih ya Pak, cuman nafkah mungkin kan Iya, yang gimana? berubah-berubah ya Pak. Cabai yang naik, Gini, gini. Bu, ibu masih ada nggak kasih sayang sama suaminya? Masih. Kalau seandainya suami ibu itu mau berubah, masih mau nggak? Kita buat surat perjanjian nanti. Masih mau nggak? Masih. Jadi kalau misalnya bapak ibu ini berdamai, ibu masih mau? Ya, tapi harusnya jadi apa? Harus kasih jangan kayak kemarin-kemarin janji sama orang tua saya, janji sama mertua saya, tapi nggak ada Pak. Pula kan Pak kalau usaha itu harus diusahakan gitu Pak. Jangan hanya kamu memang dicerewet istrinya, dia pun lana-lana dia berusaha itu Pak. Baiklah kalau gitu ya. Berarti kalau ibu mau ya tetap dengan suaminya, tapi dengan catatan suami ibu ini memperbaiki kelakuannya. Ya tapi Pak kalau sekali lagi dia ulangi Pak ini tetap saya lanjutkan ini Pak. Ya kalau ini kan kalau bapak ibu berdamai, ya udah selesai. Gimana? Mau nggak kira-kira berdamai? Kan masih sayang, ingat anak-anak ibu ya. Ya, jadi kita sepakati aja berdamai. Nah, gimana kira-kira bunyinya? Apa yang ibu inginkan supaya ibu tetap apa yang ibu inginkan supaya suami ibu ini mau menepati apa yang ibu inginkan? Saya Pak kan ini kan fantasi tiap hari Pak. Bukan film kan. Iya. Bedanya sama gaji-gaji orang-orang itu kan. Pokoknya tiap hari disetor sama saya Pak. Nanti kalau masalah pengeluaran saya kasih ke Pak. Gimana? Bapak mau? Walaupun yang dikit tiap hari Oh, ini oke. enggak suka-suka dia. Apalagi kira-kira? Baru Pak kalau merepet-repet saya janganlah Pak tampar-tampar. Itu kayak orang kontrak perempuan Pak. Gimana? Iya. Mau ya Bapak berjanji ya? Apalagi
Ya Pak, pokoknya kalau saya sampaikan begini kebutuhan anak didatangkan Pak, kan itu kan keluarga. Oke. Ya benar, walaupun saya pegang itu Pak harus dia dengarkan juga kemana-kemana, tinggal kasih